sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan dua Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman sebelumnya melihat video mengenai kasus rasisme, di sini izinkan kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang apa itu rasisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftah Fauzan Muhtaram dengan NIM akhir 015. Lalu ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Sandy Nurhuda dengan NIM akhir 039. Lalu ada Hejira dengan NIM akhir 010. Dan Laisia dengan NIM akhir 017. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa itu rasisme. Rasisme adalah sikap kepercayaan atau tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis mereka. Dalam psikologi sosial, rasisme tidak hanya dilihat sebagai kebencian terbuka, tapi juga mencakup prasangka, stereotip, dan diskriminasi sistemik. Selanjutnya di sini ada perspektif rasisme menurut psikologi sosial. Yang pertama di sini ada teori identitas sosial menurut Tajfel dan Turner 1979. Individu mengklasifikasikan diri dan orang lain ke dalam kelompok sosial, in-group kelompok sendiri versus out-group kelompok lain. Selanjutnya, rasisme muncul dari bias in-group, yaitu kecenderungan memandang kelompok sendiri lebih baik dan kelompok lain lebih buruk. Contohnya dari teori ini adalah orang dari ras atau suku X tertentu itu pemalas dan kita merasa lebih unggul dari mereka. Sekian dari saya, dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada perspektif rasisme menurut psikologi sosial. Teori kategori sosial atau social categorization yaitu otak manusia menyederhanakan informasi dengan mengelompokkan orang berdasarkan ciri tertentu, termasuk ras. Nah, ini bisa menyebabkan stereotip otomatis atau prasangka tidak sadar, yaitu implicit bias. Contohnya, mengasumsikan seseorang berkulit gelap pasti berbahaya, meskipun tanpa bukti. Kenapa ini terjadi? Karena otak cepat mengambil keputusan. Jadi, misalnya kita pernah melihat berita tentang seseorang berkulit gelap melakukan kejahatan. Otak bisa langsung menyimpulkan kesan itu ke semua orang berkulit gelap, walaupun kenyataannya sangat tidak adil dan tidak akurat. Lalu ada teori konflik realistis dari Sheriff 1961. Rasisme bisa timbul akibat kompetisi atas sumber daya seperti pekerjaan, pendidikan, atau kekuasaan. Ketika dua kelompok merasa bersaing, mereka akan melihat satu sama lain secara negatif. Contohnya, mereka mencuri lapangan kerja kita. Jadi, beberapa orang berkata, pendatang itu bikin kita susah cari kerja. Padahal, belum tentu benar. Tapi, karena ada perasaan bersaing, prasangka negatif muncul. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk rasisme dalam psikologi sosial. Yang pertama, ada rasisme terbuka. Ini adalah sikap atau perilaku diskriminatif yang eksplisit, misalnya ujaran kebencian. Contoh, seseorang memanggil orang lain dengan sebutan atau julukan yang merendahkan berdasarkan ras atau etnis mereka. Misalnya melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung warna kulit, bentuk mata, atau asal daerah. Lalu yang kedua ada rasisme terselubung. Ini adalah rasisme yang muncul secara tidak langsung, misalnya lewat kebijakan yang diskriminatif, seperti seseorang bertanya kepada individu dari kelompok minoritas, kayak kamu seperti dari mana gitu, atau kamu kok beda sendiri gitu, aslinya dari mana gitu. Nah, itu termasuk contohnya. Lalu yang ketiga ada rasisme institusional.
Ini adalah diskriminasi yang dilembagakan dalam sistem sosial seperti hukum, pendidikan, kerja. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki proses seleksi yang tidak transparan atau memiliki kriteria secara tidak langsung mendiskriminasi kandidat dari ras tertentu sehingga kelompok ras minoritas sulit mendapatkan pekerjaan atau promosi. Yang keempat, ada rasisme implisit. Ini adalah bias tidak sadari yang mempengaruhi sikap atau keputusan tanpa disadari. Contohnya, seorang guru tanpa menyadari cenderung memberikan nilai yang sedikit lebih rendah atau memiliki ekspektasi yang lebih rendah terhadap siswa dari ras minoritas, meskipun kinerja mereka sama dengan siswa dari ras mayoritas. Selanjutnya, ada dampak rasisme terhadap psikologis. Yang pertama itu ada internalisasi stigma menurunnya harga diri. Yang kedua ada stres kronis akibat diskriminasi. Yang ketiga ada aliensi sosial dan kehilangan rasa aman. Yang terakhir ada kesenjangan sosial dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya, ada upaya mengatasi rasisme. Rasisme adalah masalah sosial yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di sekitar kita. Untuk mengatasinya, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara bertahap dan juga menyeluruh. Yang pertama adalah intervensi pendidikan. Pendidikan ini memegang kunci dalam membentuk pola pikir. Dengan mengajarkan empati, mengenalkan sejarah rasisme, dan mengedepankan nilai aneka-ragaman sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang lebih inklusif dan sadar akan pentingnya menghargai perbedaan. Yang kedua itu berdasarkan teori kontrak Alport, yaitu interaksi positif antar kelompok yang berbeda bisa menurunkan prasangka, misalnya melalui kerjasama dalam proyek sekolah, kegiatan komunitas, atau lingkungan kerja, yaitu individu dari latar belakang yang berbeda bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga adalah refleksi dan pelatihan bias implisit. Banyak dari kita mungkin punya prasangka yang tidak disadari atau biasa disebut bias implisit. Dengan pelatihan dan refleksi diri, kita bisa mulai menyadari kecenderungan ini, lalu merubah cara pandang dan sikap kita terhadap kelompok lain. Yang terakhir adalah upaya yang tidak kalah penting adalah perubahan sistemik. Ini mencakup kebijakan dan hukum yang bisa menghapus diskriminasi struktural seperti kebijakan perekrutan yang adil, distribusi pendidikan yang merata, atau aturan anti-diskriminasi di tempat kerja dan juga sekolah. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari rasisme. Untuk memahami bagaimana rasisme bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, saya akan memberikan 2 contoh kasus yang sering terjadi namun kadang tidak disadari. Yang pertama ada di dunia kerja. Misalnya seorang pelamar yang sebenarnya memenuhi semua kualifikasi ditolak hanya karena namanya terdengar asing atau berasal dari kelompok etnis tertentu. Ini merupakan contoh bias implisit dan stereotip negatif yang berakar dari teori atribusi dan kategori sosial, di mana seseorang dinilai bukan dari kemampuannya, tetapi dari label yang dilekatkan padanya. Contoh yang kedua itu di lingkungan sekolah. Misalnya, seorang anak dari kelompok etnis minoritas dianggap kurang pintar dan jarang diberi kesempatan untuk berbicara atau berpendapat di kelas. Nah, ini tuh bisa terjadi karena guru membawa stereotip atau prasangka yang mereka pelajari dari lingkungan sosialnya. Kasus ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa bias bisa ditularkan melalui pengamatan dan pengalaman dalam lingkungan sekitar. Nah, dari kedua contoh ini, kita bisa melihat bahwa rasisme bukan hanya soal kebencian terbuka, tapi juga bisa muncul dalam bentuk halus yang sama-sama merugikan. Menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan juga harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.